5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan semangat pagi. Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast pendidikan Among Siswa, Kendal Pintar Berbagi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua dilimpahkan kesehatan, semangat terus menyala-menyala dalam diri kita, dipenuhi rasa syukur kita supaya kita bisa dapat terus memberikan manfaat. Di hari yang berbahagia ini, 25 November 2022, ini merupakan hari yang spesial bagi kami dan tentu saja kita semua, karena tidak ada yang tidak berkaitan dengan hari ini. Hari ini adalah peringatan Hari Guru Nasional yang juga hari ulang tahun PGRI yang ke-77. Setiap kita pasti pernah memiliki guru, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita dalam kehidupan kita pasti memiliki guru, dan di kesempatan ini podcast kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang hebat, dan ini ada satu lagi tamu yang cantik-cantik, karena di podcast ini saya ganteng sendiri, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Hadir bersama kita guru-guru berprestasi Kabupaten Kendal tahun 2022. Tidak dapat saya sampaikan, kemarin kami melaksanakan pemilihan guru berprestasi. Inilah juara-juaranya, baik di jenjang PAUD, di jenjang SD maupun di jenjang SMP. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, izin saya perkenalkan. Yang pertama adalah Ibu Fitriyanti SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Beliau dari TK Tarbiyatul Atfal 1 Boja ya Bu ya, di Boja sana. Ini saya boleh menyapa Bu Fitri ya, atau Bu Yanti? Ya, saya biasanya dipanggil Bu Fitri. Bu Fitri dan lahir di Idul Fitri, begitu ya mungkin ya. Oke. Hari Raya. Hari Raya Idul Fitri. Oke. Kembali ke Fitri, gitu ya. Iya Pak. Kemudian tamu kita yang selanjutnya juga tidak asing bagi kita. Ini Ibu Mutamimatul Ula, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bapak. Oke, boleh saya panggil Mbak Tami ya? Oke, Mbak Tami ya. Beliau dari SD Negeri 1 Sukomulyo, Kaliwungu Selatan. Betul sekali. Dan ketemu beliau di kesempatan ini saya jadi teringat, sebenarnya saya punya janji untuk bersilaturahmi ke sekolah beliau sampai sekarang. Oke. Saya tunggu Pak. Iya, secepatnya ya Mbak Tami, saya silaturahmi ke sana. Kemudian guru berprestasi kita yang selanjutnya ini juga tidak asing, sudah banyak menghiasi layar kaca Kabupaten Kendal maupun layar maya kita, Bapak Ibu sekalian. Ini Ibu Agustina Putri Pramudiartanti, Sarjana Pendidikan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Saya manggilnya siapa ini? Misku saja Bapak. Misku, oke. Langsung pakai nama panggung aja. Ya, Misku. Beliau dari SMP Negeri 1 Kaliwungu. Ibu-ibu sekalian, kondisi sore ini semuanya sehat ya? Sehat ya, sehat, semangat, kemudian cantik-cantik. Nah, izin ini, kesempatan ini saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, bahwa ibu-ibu sekalian sudah dinobatkan menjadi pemenang pertama atau juara 1 di masing-masing jenjang guru berprestasi. Rasanya itu seperti apa sih? Apakah biasa-biasa aja Pak? Atau apa ya, kurang tantangan Pak? Atau apa misalnya? Coba Bu, dimulai dari Bu Fitri ya. Perasaan Ibu bisa menjadi guru berprestasi. Alhamdulillah Pak, saya juga tidak menyangka sama sekali Pak. Saya ini cuma ya guru biasa saja, berusaha untuk memberikan apa yang terbaik dari saya untuk semua, begitu Pak. Oke. Ya, mengabdi sebagai guru sudah berapa tahun Bu? Saya sudah lama Pak, sejak gadis saya sudah mulai mengajar mulai sejak TMT itu 96 Pak. 96. Iya Pak.
96 berarti 26 tahun, Pak. Saya kelas 1 SMP ya Bu ya, Iya, itu Pak. sudah mengajar. Iya, Luar Pak. biasa, anjir. Dan tanpa putus ya Bu, dan Insya Allah, ya. tidak ada Iya. rasa bosan misalnya sudah Alhamdulillah 26 Pak, tahun. kalau sudah berhadapan dengan anak-anak, walaupun hati kita ini kesedih, kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak Pak. Kita harus senang, harus gembira, karena kalau kita itu waktu kita sedih kok kita perlihatkan dengan siswa kita Pak, nanti akan juga berpengaruh. Jiwa siswa itu juga bisa merasakan dari hati kita Pak. Betul, Dari ya. Jadi seperti energinya itu iya, anak-anak energinya begitu ya. Pak. Oke. Dan Jadi mungkin bisa juga semacam tersalurkan. begini Bu ya. Mungkin dengan bertemu anak-anak itu juga menjadi obat apapun kondisi kita, gitu ya? Iya betul Pak. Gitu ya. Iya betul. Jadi yang Seperti mungkin itu, Pak. sedih di luar sekolah, gitu datang ke sekolah Iya. jadi seneng, bisa belajar dan bermain dengan anak-anak, gitu ya. Iya, dengan anak-anak kita semakin senang, ya semakin jiwa muda, jiwa mudanya akaran itu Pak. Kita harus selalu semangat. Semangat, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua Mbak Tami, kira-kira perasaannya gimana nih? Iya Bapak, kalau Bapak nanya gitu ya. Iya. Kamu nanya, gitu. Kamu bertanya-tanya, gitu. Perasaannya nggak bisa B aja Pak. Nggak bisa biasa aja. Oh. Iya, perasaannya bahagia gitu Pak, karena nggak percaya sekali baru pertama kali ini saya mengikuti event pemilihan guru berprestasi dan alhamdulillah ternyata bisa sampai nomor 1 gitu, Nomor 1 Pak. ya. Oke. Oke. Mbak Tami ini mengajar di SD SD 1 Sukamulya ya, di Kaliwungu Selatan di sana. Tentu saja Kaliwungu Selatan ini kan juga memiliki karakteristik geografi maupun demografi yang juga tidak sama dengan kabupaten kota lain. Maaf, dengan kecamatan lain gitu ya Mbak ya. Ada tantangan-tantangan nggak sih Mbak selama ada di Sukamulya 1 ini? Iya, kalau tantangan untuk mengajar itu pasti ada Bapak. Karena setiap anak itu kan berbeda-beda dan latar belakangnya juga beda-beda Bapak. Oke. Tapi dengan perbedaan itu, dengan latar belakang yang bermacam-macam, dari rumah kita itu ingin mengajar mereka dengan hati. Jadi Oke. sertakan kegiatan kita itu dengan hati. Jadi kalau kita memang dari rumah sudah terlihat untuk mengajar, apalagi kita diberi amanat sebagai seorang guru untuk mengajar mereka itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan pasti setelah itu ada refleksi dari situ kekurangan kita apa saja kita bisa terefleksi dan mungkin bisa memperbaikinya. Gitu. Oke. Mbak Tami sudah berapa tahun nih di sekolah? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Kalau boleh saya tebak, ngajar kelas 5? Betul sekali. Oh. Itu Pak bisa tahu. Oh iya. Kelas 5 ya. Oke. Kelas 5 itu masa-masa krusial bagi anak-anak begitu ya. Iya. Oke, saya juga kesan-kesan kelas 5 itu masih termemori saat sekarang dan mungkin demikian juga anak-anak yang dididik oleh beliau begitu ya kelas 5. Oke, luar biasa. Kemudian kita ke guru berprestasi selanjutnya nih, Miss Pu. Iya Bapak. Miss Pu sudah tidak asing. Dengar suaranya aja mungkin pemirsa tinggal berbagi itu sudah tahu ini Miss Pu gitu ya. Misalnya kalau ada kuis tebak suara. Oh gitu, udah ketahuan gitu ya. Oke. Miss Pu, Iya. perasaannya seperti apa? Senang sekali dan juga bangga Bapak. Sama Oke. seperti yang dialami Bu Fitri dan juga Mbak Tami ya tentu saja. Ini baru event pertama saya melaju ke jenjang guru berprestasi dengan sedikit paksaan Bapak. Oke. Oh, ada sedikit paksaan ini ya? Oke. Sedikit paksaan dari Bapak Kepala Sekolah gitu. Oke. Dan saya kayak nengok, oh ternyata gol juga ya. Gitu. Bisa lolos. Bangga Bapak. Oke. Sudah berapa lama ini Miss Pu mengabdi? Saya kalau mengabdinya sebelum lulus kuliah saya sudah mengabdi di pedalaman Bapak tahun 2007 di sana 6 bulan. Kemudian setelah lulus saya mengabdi di beberapa sekolah sampai akhirnya berlabuh di Kendal Bapak. Jadi total 14 tahun Bapak. Total 14 tahun. Iya. Sudah 14 tahun. Padahal usianya baru 21 tahun gitu. Iya Bapak. Iya Oh. betul sekali. Oke. Ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Miss Bu bahwa ternyata berangkatnya ada sedikit
paksaan gitu ya. Iya. Ini bukannya Bapak Ibu guru tidak mau, sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah melakukan sesuatu, namun saat mengikuti sebuah penobatan formal ini apa ya, malu-malu, ada takutnya saya belum berbuat banyak nih, Ya, dan sebagainya, Masih ada Masih kurang pede Bapak ya. gitu ya. Apalagi sayangnya senior Bapak. Nah, berarti seperti yang beberapa kali kita lakukan kegiatan ya Misku, bahwa kadang keterpaksaan itu menjadi sebuah momentum untuk kita mau melangkah gitu ya. Iya. Misalnya yaitu ragu-ragu, nggak enak, sungkan dan sebagainya, begitu dipaksa akhirnya terjun juga, fight itu total optimal bisa gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu guru yang ada, Bapak Ibu pemirsa semuanya, ini menjadi salah satu inspirasi kita. Semoga kita tidak dipaksa, tapi jika memang kita untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak ada salahnya kita ini saling memaksa gitu ya. Nanti menjadi terpaksa kita melakukan, menjadi bisa kita melakukan, menjadi biasa kita melakukan, insya Allah banyak hal luar biasa yang akan kita peroleh begitu. Nah, ini kan Bapak Ibu guru gitu ya. Bapak Ibu guru ini kan memiliki secara hierarkis atasan yaitu kepala sekolah. Kemudian juga punya rekan kerja Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru berprestasi ini, bagaimana ibu-ibu ya, bagaimana ibu-ibu guru yang berprestasi ini yang sudah dialami, dilakukan, menempatkan diri, namun tetap menjadi penggerak perubahan, tetap bisa berinovasi atau berkreasi gitu. Jadi, kira-kira seperti apa? Ini dari Miss dulu ya. Oke, dulu. Cara untuk menggerakkan tentu saja menjadi teladan Bapak. Oke. Itu yang pertama. Saya belajar banyak dari Ki Hajar Dewantoro ketika masuk CGP, karena bukannya dulu-dulunya tidak memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro, tetapi di program pendidikan guru penggerak ini saya merasa lebih mantap untuk melangkah, untuk menggerakkan, punya semangat tergerakkan untuk menjadi teladan bagi yang lain, untuk bisa menjadi rekan kerja yang saling membantu, saling bisa menghargai, saling bisa berbagi, itu yang paling utama Bapak. Dan juga menjadi penyemangat, karena sekarang ini kan teman-teman kemudian tergugah gitu, wah ternyata bisa ya, wah ternyata junior juga bisa gitu, ternyata karena saya kan masuk ke dalam dunia kenegerian gitu baru mulai 2019 Bapak, jadi masih unyu-unyu Bapak. Dan ternyata ketika saya mencoba, saya membuktikan, saya memberikan hal-hal yang baik, juga saling berbagi, terutama dengan Bapak Ibu guru yang lain, ada banyak dukungan dari Bapak Ibu dan merasa tergerak juga. Oh, aku juga mau dong, wah saya juga mau nih kayak Misku, saya mau dong ketularan ini jadi guru berprestasi, saya mau masuk CGP. Itu salah satu yang menurut saya pergerakan kecil tapi membanggakan Bapak. Ketika ada yang tergerak, ada yang mau bersama bergerak di sekolah kami, itu luar biasa. Luar biasa. Ya Bapak Ibu Malisa, bahwa beliau-beliau ini yang ada bersama kita ini adalah guru penggerak, masuk di angkatan 5 ya? Iya. Masuk di angkatan 5 ini hampir selesai di akhir Desember nanti ya. Perjalanannya luar biasa. Berapa bulan kemarin ya? Nanti ya? 4 bulanan sekian ya? Lebih ya? Ya mungkin 5 bulan ya? Iya. 5 bulan ya, mungkin di awal-awalnya ada selesai enggak dan sebagainya gitu ya, bisa atau enggak, ternyata sudah hampir selesai gitu ya. Ternyata kalau kita jalani ya semuanya terlewati gitu ya. Mbak Tami, Mbak Tami gimana nih Mbak Tami di Kalimun Selatan? Kalau Sukamulya itu kan di pinggir jalan. Jalan yang Kalimun Jaya. Kalimun Jaya. Posisi Mbak Tami sebagai guru penggerak yang sedang mengikuti program guru penggerak, kemudian bersama atasan kepala sekolah, bersama Bapak Ibu guru yang lain, atau bersama orang tua, gimana sih menempatkannya? Iya, hampir sama Bapak seperti Misku. Jadi kita sebagai teladan dalam pembelajaran terutama, karena seorang guru nih Bapak, sebagai teladan, lalu juga menyemangati teman-teman.
menggerakkan teman-teman untuk ayo semangat berinovasi, terus semangat untuk misalnya dalam pembelajaran lebih misalnya membuat media-media yang menarik seperti itu. Ternyata dari teman-teman juga ikut semangatnya ikut ada Bapak. Jadi mereka juga mengikuti pelatihan juga, lalu membuat sebuah media inovasi, game, edukasi seperti itu. Ada dari teman-teman yang seperti itu. Jadi kita menyemangati teman-teman, mereka juga bisa, tidak hanya saya, mungkin kita belajar lebih dulu, lalu kita tularkan kepada teman-teman kita, Bapak. Betul. Iya, misalnya ya. Jadi waktu di pandemi kemarin saat kita pembelajaran jarak jauh ya, kami juga bikin semacam LMS begitu ya. Dan kami itu di pembatik ya, Pak ya. Iya. Oke, pembatik. Dan kalau saya lihat bukan hanya di sekolahnya Pak kami ya, tapi juga di Kalimantan Selatan, bahkan secara umum di Kabupaten Kendal itu menjadi seorang yang memulai begitu ya. Berarti Mbak Tami menjadi itu ya kemarin ya. Apa sih motivasinya menjadi seseorang yang memulai begitu? Iya. Awalnya sebenarnya niatnya bukan itu Bapak, niatnya saat itu belajar. Karena ada pelatihan secara daring dari Kemendikbudristek Pusdatin itu, jadi saya mengikuti. Dengan mengikuti itu ternyata kita memiliki ilmu yang bertambah Bapak tentang pembelajaran yang berbasis TIK. Nah dari sana alhamdulillah dengan mengikuti dan tugas-tugasnya kan itu berupa video pembelajaran dan lainnya Bapak. Jadi sebelumnya belum pernah bisa yang namanya bikin video pembelajaran. Itu hal yang baru sama sekali ya? Sama sekali baru. Dulu tidak bisa sama sekali Bapak. Dan dengan mengikuti pelatihan itu ternyata kita memiliki hal yang baru. Kita bisa membuat sesuatu yang baru untuk pendidikan, untuk anak-anak kita. Seperti itu video pembelajaran. Setelah belajar, setelah menghasilkan karya nyata katakanlah ya, karena ada LMS, video pembelajaran dan sebagainya, sulit nggak sih Mbak? Dari awal mungkin memulai nggak tahu sama sekali, ternyata bisa begitu. Proses menuju ke bisa itu sulit nggak sih? Proses menuju bisa ya awalnya sulit Bapak. Ini saya belajar dari mana seperti itu. Tapi ternyata saat itu kan memang sedang pandemi gitu Bapak. Jadi belajar juga lewat YouTube. Bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara menambahkan aset-aset gambar audio seperti itu, dan akhirnya dengan memang niatnya pengen bisa Bapak. Niat dari diri sendiri ingin bisa dan akhirnya alhamdulillah bisa. Iya, dan ternyata sampai sejauh ini sebenarnya itu nggak sulit gitu ya Pak ya, kalau ditatakan sekarang ya. Kemauan aja, kemudian memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar gitu ya. Betul sekali. Oke, berarti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, informasi ilmu ini kan berserakan di mana-mana begitu ya, di Google. Bahkan kalau kita kan punya platform Merdeka Mengajar gitu nih. Betul sekali. Dan juga belajar dalam komunitas gitu nih. Komunitas ya, ini guru penggerak, komunitas Kendal Pintar Berbagi maupun komunitas yang lain itu akan semakin nambah melengkapi gitu ya. Oke, melengkapi luar biasa. Kalau boleh satu lagi nih Mbak Tami, dengan yang nggak bisa menjadi bisa, saya coba membayangkan kayaknya butuh effort yang luar biasa pada waktu itu. Dan selain dukungan dari sekolah, guru maupun kepala sekolah, pastikan juga perlu dukungan dari keluarga. Ya. Mohon maaf nih keluarga, saya belum bertanya ke Misku, karena Misku masih single tuh Ibu sekalian. Ya. Saya promosi ini Misku masih single Ibu sekalian. Oke. Nah, kayaknya penting ya dukungan dari keluarga ya Mbak Tami. Apalagi Mbak Tami seorang perempuan, seorang ibu dari anak begitu ya. Ada kodrat-kodrat tersendiri dan tentu saja butuh waktu lebih atau meminta waktu bersama keluarga. Jadi ya seperti apa? Untuk dukungan alhamdulillah suami juga mendukung Bapak, dan suami juga sama-sama mengikuti iklan dan sama membantu. Kebetulan sama-sama guru SD. Jadi bahasa anak muda kapelan gitu ya, gitu ya. Oke. Terus putra pertama sama siapa gitu? Putra pertama sama saat itu sama yang ngomong, ada pemomongnya. Terus kita belajar, ya belajarnya nggak sehari penuh Bapak ya. Iya. Ada waktu, misalnya putra sedang ada yang ngomong, terus kita mengerjakan itu, membuat video. Saya membayangkan nih saat Mbak Tami beserta suami misalnya
lagi makan malam gitu, yang diomongkan itu bisa jadi adalah materi-materi pembelajaran itu ya. Atau mau berangkat tidur yang diomongkan juga itu ya. Oh, berarti luar biasa nih gitu. Jadi sekalian nih Miss Bu maupun Bapak Ibu guru atau punya yang lain gitu. Nanti bisa belajar bersama dengan Miss Bu. Oke, sekarang untuk Bu Fitri. Iya, Pak. Jadi Bu Fitri, saya lupa pertanyaannya tadi dari Bu Fitri. Jadi, bagaimana sih Bu Fitri ini menempatkan di sekolah gitu ya? Ada kepala sekolah, ada guru yang lain, ada orang tua, ada anak-anak gitu, supaya tetap terus bisa berkarya. Ya seperti Miss Bu Tami yang ini juga termasuk satu kelas Pak saya di CGP itu. Sama Bu Tami itu. Ya saya alhamdulillah Pak dari keluarga mendukung seperti itu. Jadi setiap mengerjakan tugas juga diberikan dukungan dari sekolah juga, dukungannya luar biasa Pak, sehingga saya bisa mengerjakan menjalani program CGP ini dengan alhamdulillah dengan bisa lancar. Juga saya membuat komunitas itu teman sinau bareng Pak. Ya Pak, sinau bareng berkolaborasi dengan CGP lain Pak. Dapat dukungan dari teman-teman, keluarga, terutama dari sekolah juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita kemarin baru saja keluar dari pandemi, gitu ya. Meskipun saat ini memang belum endemi, gitu. Dan kita berharap kondisinya baik, terus membaik, bahkan menjadi normal, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bergabung lagi dengan ibu-ibu guru berprestasi luar biasa. Apa sih yang kita pelajari dari masa pandemi COVID-19 kemarin? Ini akan seru karena kurang lebih 2 tahun ya. Kemarin pandemi, semakin ke bawah tantangannya semakin besar. Jadi TK ini yang paling besar menurut saya, SD sedang, SMP mengecil kalau ke jenjang atas, karena anak kita sudah cukup mampu lah. Nanti kita bergabung lagi, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, banyak hal seru yang akan kita obrolkan. Sebelum itu mari kita jeda sejenak untuk mengikuti tayangan pendidikan yang satu ini. Pengetahuan adalah kekuatan, informasi membebaskan. Pendidikan adalah premis kemajuan di setiap masyarakat dan di setiap keluarga. Inisiasi Kendal Pintar Berbagi hadir pada tahun 2019 bersamaan dengan diluncurkannya prototipe kurikulum Merdeka Belajar yang mengacu pada layanan pembelajaran berpusat pada siswa atau Among Siswo. Kendal Pintar Berbagi adalah kegiatan pembelajaran menggunakan streaming service yang sudah dimulai sejak tanggal 15 April 2020 dengan memberikan layanan praktik baik pembelajaran dan manajemen sekolah melalui platform teknologi informasi yang dimiliki. Salah satu praktik baik tersebut berupa gerakan nyata untuk memberikan dukungan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemunculan Kendal Pintar Berbagi memberi warna baru bagi digitalisasi dunia pendidikan di Kabupaten Kendal dan menginisiasi lahirnya gerakan serupa di daerah-daerah melalui Gerakan Guru Handal Kendal. Kendal Pintar Berbagi memberikan harapan besar terhadap adanya perubahan, perluasan, dan pemerataan terhadap informasi khususnya dalam dunia pendidikan. Kendal Pintar Berbagi sangat membantu orang tua dan juga siswa ya dalam belajar dengan medium teknologi 4.0. Saya senang belajar di Kendal Pintar Berbagi. Materi-materinya asik untuk diikuti. Kendal Pintar Berbagi memberikan referensi pembelajaran bagi saya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
Saat ini Kendal Pintar Berbagi bersama kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal terus konsisten berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pendidikan baik itu kepada pendidik, tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik ataupun anak-anak. Mengusung slogan berbagi dan menginspirasi, Kendal Pintar Berbagi relevan dengan kategori 2, yaitu efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, bergabung kembali bersama podcast pendidikan Among Siswa Kendal Pintar Berbagi. Seru sekali tadi ngobrol sama beliau-beliau ini, guru-guru berprestasi, guru-guru inspiratif Kabupaten Kendal. Oke, langsung saja, bahwa 2 tahun yang lalu kita ini mengalami pandemi dan pendidikan ini salah satu sektor yang terdampak. Seperti apa sih yang kemarin dilakukan oleh teman-teman guru ini supaya pembelajaran tetap bisa berjalan, pembelajaran tetap bisa bermakna, loss learning bisa kita minimalisir? Ini kan tentu saja perlu effort yang luar biasa, dan itu semua Bapak Ibu sekalian harus kita sadari ada di tangan Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Kendal kemarin secara umum tidak mau tinggal diam ataupun menyerah dengan keadaan. Oke, mari kita tanyakan ke beliau bertiga. Cap cip cup. Oke, Mbak Tami yang nyawa pertama. Kondisi pandemi kemarin, apa yang dilakukan, terus apa yang bisa kita pelajari? Untuk kondisi pandemi kemarin memang berat ya Bapak untuk kita seorang guru, bagaimana cara mentransfer ilmu, tidak hanya mentransfer ilmu tapi mendidik juga seperti itu. Dan kita juga seorang guru tidak mau harus melek teknologi seperti itu, karena semakin berkembang sekarang ya Bapak, tapi juga kita diberi kesempatan banyak sebenarnya. Karena banyak sekali pelatihan-pelatihan lewat online seperti itu, kita bisa mengikutinya dan akhirnya kita bisa berusaha untuk memberikan bahan ajar yang menarik untuk peserta didik walaupun jarak jauh seperti itu ya. Untuk sekarang yang PTM itu memang anak-anak memang sangat dirasakan loss learning-nya itu Pak. Jadi ibaratnya dulu saya ngajar kelas 3, sekarang pandemi 2 tahun, sekarang anaknya kelas 5 gitu. Jadi kayak kelas 5 rasa kelas 3 gitu Pak. Iya. Jadi lupa semua, lebih banyak yang lupa gitu Pak. Jadi ya mungkin kita sebagai seorang guru juga beradaptasi juga, anak-anak juga beradaptasi. Dengan itu kita berusaha sih Pak, berusaha untuk menghidupkan suasana belajar yang menarik. Jadi menghidupkan suasana belajar yang menarik mungkin bisa dengan ice breaking seperti itu. Apalagi dengan guru penggerak ini Bapak, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil ya, banyak sekali ice breaking yang untuk mencairkan suasana siswa sehingga siswa tidak bosan saat pembelajaran. Gitu. Kita bisa mengkolaborasikan itu. Iya. Bisa dicontohkan satu ice breaking-nya Mbak Tami yang singkat? Ice breaking-nya boleh tepuk semangat Miss? Boleh. Tapi sebenarnya kalau ice breaking-nya itu Pak, guru TK itu yang banyak. Oh iya. Oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya Bapak? Oke. Siap. Ya baik. Tepuk semangat. Semangat. Itu anak-anak sudah sangat semangat Bapak sebenarnya. Iya. Saya sebagai orang tua di forum-forum fintech misalnya, kalau speaking itu memang seger lagi gitu ya. Nah, atau yang disampaikan Mbak Tami tadi, sederhananya adalah kelas 5, kelas 3 gitu ya. Ada optimisme ya Mbak untuk kita mengajar kendala itu ya. Oke. Kemudian kendala Mbak di pembelajaran jarak jauh kemarin kira-kira apa sih? Untuk kendalanya, kadang kita kan misalnya membuat bahan ajar di share di grup. Nah, untuk anak kelas 3 kan memang tidak memegang gadget sendiri Bapak, gawai sendiri. Jadi mungkin orang tuanya juga, dari faktor orang tuanya, karena orang tuanya kan sebagian besar sebagai guru, jadi
mereka menunggu orang tuanya pulang dulu. Ya? Iya, betul sekali. Menunggu orang tuanya pulang dulu, baru bisa mengirim tugas seperti itu. Iya. Jadi saya kira banyak hal baru yang dipelajari juga dari Bapak Ibu guru dari situasi atau kondisi ya. Iya. Ya, ada yang punya gadget, ada yang nggak punya. Iya, ada yang nggak punya. Ya, Gitu. ada yang kesulitan sinyal misalnya dan sebagainya itu ya, dan itu akan ditangani dengan treatment yang beda-beda gitu ya, Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Kalau dari jenjang TK ini juga salah satu nih, salah satu yang menurut saya ini paling terdampak. Karena anak-anak kita ini kan belajarnya sambil bermain gitu. Iya Pak. Iya, ini seperti apa sih kemarin upaya-upaya dilakukan? Ya, kita berusaha sebagai guru juga. Dulu itu kita IT-nya juga masih minim Pak. Kan kita langsung pandemi selama 2 tahun itu kita belajar dengan mengikuti webinar-webinar seperti itu Pak. Dan untuk memberikan saya berusaha membuat video juga, video pembelajaran itu Pak. Nanti kita share di grup wali murid. Nah, seperti biar anak-anak juga bisa melihat gurunya secara langsung walaupun di lewat maya Pak, seperti itu. Gitu, ya. Dan juga pandemi itu juga ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Ya positifnya itu gurunya itu semakin melek itu seperti itu Pak. Oke. Nah, ya. Ada semacam kesempatan untuk belajar lebih gitu. Iya Pak. Ya, semakin meningkatkan kompetensinya itu dengan belajar terus itu Pak. Salah satunya tadi Bu Fitri menyampaikan kan belajar teknologi gitu ya. Iya Pak. Saya kira kalau nggak ada pandemi kita mungkin butuh 5 tahun lebih. Iya Pak. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Apalagi guru TK itu. Untuk guru SD, guru SMP mungkin lebih melek IT Pak. Tapi untuk guru TK mungkin masih terus. Dan saya tahu dulu pasti Bu Fitri waktu membuat video pembelajaran pertama pasti yang malu-malu kayak saya di podcast ini. Iya. Tapi saya kira setelah video kedua dan seterusnya itu natural ya, natural bahkan berkembang gitu ya. Karena anak saya kemarin ada yang TK, saya juga nggak ngerti dari gurunya itu awal-awal canggung-canggung gitu kan, agak dikit. Habis itu luar biasa suaranya enak didengar, natural. Bahkan waktu lomba kita ada kan menjadi salah satu pemenang pada waktu itu gitu ya. Iya, ternyata kan itu dari the power of kepeksel gitu ya. Oh, dan waktu belajarnya menjadi lebih pendek gitu. Pendek. Kalau masa normal ini. Oke, ini dulu di jenjang SMP nih. Di jenjang SMP tentu saja juga ada tantangan-tantangan tersendiri ya di masa pandemi kemarin gitu. Anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa misalnya dan sebagainya, tentu saja banyak hal yang memang harus di treatment. Isu ini adalah ibu guru bahasa Inggris. Gitu ya. Supaya anak-anak kita belajar, apalagi bahasa Inggris itu kan dianggap salah satu mata pelajaran yang agak sulit misalnya ya, atau sedikit yang suka gitu ya. Nah, supaya mereka tetap belajar apalagi bahasa Inggris, gimana Mas Bukmati? Ya, ada satu cerita Bapak yang sempat saya sharingkan juga waktu itu. Mungkin kalau secara gadget anak SMP lebih mudah. Secara pembelajaran, penerimaan informasi bisa diajak Zoom bareng. Kemudian ketika kita share video, menonton juga ada respon yang positif. Nah, tetapi untuk tadi yang Bapak katakan mengenai bahasa Inggris ya, apalagi di SD kita sadari bersama di daerah Kaliwung Satu sama sekali tidak ada SD yang mengajarkan bahasa Inggris. Ya, padahal di SMP itu ada beberapa tuntutan di mana anak itu harus menguasai. Nah, di saat pandemi kemarin saya memancing dengan membuat video pendek Bapak. Sekali lagi guru itu menjadi teladan terlebih dahulu supaya bisa diikuti oleh siswa-siswanya. Nah, di video pendek itu saya hanya mengungkapkan kenapa sih kok kita harus mencuci tangan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, hanya sekitar 30 detik atau sampai 1 menit waktu itu. Nah, kemudian dari video itu saya share ke anak-anak. Silahkan
yang yang ingin bereksplor, saya bilang gitu, saya tidak mewajibkan karena saya menyadari ada siswa juga yang tidak mempunyai gadget. Gitu. Lalu yang punya gadget yang mau bereksplor, kalian bisa membuat video, membuat poster. Saya baru menyadari bahwa saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada saat pandemi, Bapak. Jadi silakan membuat poster, silakan membuat gambar, silakan membuat video pendek tentang gimana sih cara kalian itu mencegah dari virus Corona 19. Begitu, itu juga dijadikan salah satu best practice saya, Bapak. Dan waktu itu juga puji Tuhan memenangkan lomba juga. Nah, ternyata anak-anak itu ketika diberi kesempatan untuk bereksplorasi, itu hasilnya luar biasa, Bapak. Jadi yang mengumpulkan itu, ini saya cuma bisa gambar. Jadi cuma poster virus corona warnanya pink gitu, ada landak-landaknya begitu, terus hanya dengan short quotes gitu. Misalnya wash your hands to avoid virus coronavirus gitu aja. Terus juga yang mencuci tangan, dia cuma menjelaskan saja I wash my hands and then using soap gitu. Jadi simple begitu. Lalu juga ada yang menggambar sambil menjelaskan juga, Bapak. Ada juga yang seperti itu. Dan itu membuat saya surprise karena apa? Mereka ada usaha nih di rumah. Ketika Bapak Ibu guru ini juga memiliki effort untuk membuat anak itu bergerak, maka anak-anak ini punya semangat yang luar biasa untuk menunjukkan potensi mereka masing-masing, dan itu terbukti, Bapak. Jadi dimulai dari yang simpel-simpel dulu. Saya juga tidak meminta untuk yang muluk-muluk karena saya menyadari keterbatasan mereka. Lalu setelah saya mengambil beberapa sampel itu, saya memang tanya ke mereka, saya japri gitu. Terus intinya bagaimana sih cara kamu belajar selain dari video Miss Pu gitu. Oh iya, saya pakai Google Translate. Saya juga coba tanya sama teman saya, kakak saya yang pinter, nah seperti itu. Jadi ternyata ketika pandemi pun mereka juga selain belajar dari Bapak Ibu guru, mereka coba tanya dari sumber-sumber yang lain yang dekat dengan mereka begitu. Itu luar biasa ya. Jadi ternyata kalau anak-anak kita beri kesempatan begitu, hasilnya beragam, bahkan beberapa di luar ekspektasi kita. Betul. Melebihi gitu ya. Betul, sekali, Pak. Dan bahasa Inggris salah satunya kalau belajar di dalam kelas mungkin suasananya membosankan, misalnya. Bisa jadi ya, Miss ya? Bisa, Bapak. Itu tergantung gurunya, Bapak. Iya, tergantung gurunya. Saya sepakat ya. Di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya kira cara kita menyampaikan materi gitu ya kepada anak-anak kita ini memang perlu kita terus kreasi sedemikian rupa gitu ya. Boleh loh Bapak Ibu sekalian membawa peragam-peragam tambahan gitu. Misalnya bawa apa aja ke ruang kelas ini? Kebetulan semenjak pandemi kemarin saya lebih beralih ke teknologi, Bapak. Teknologi ya. Saya mencoba menerapkan aplikasi sederhana ke anak-anak, misalnya mengenalkan Canva. Kemudian saat ini saya sedang utak-utik tentang Padlet yang kemudian saya jadikan best practice kemarin. Jadi di situ juga bisa memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Jadi Padlet itu semacam majalah dinding online begitu. Kemudian di situ saya memberikan materi, saya English materials. Saya berikan input tentang video di YouTube begitu, lalu audio suara saya, kemudian ada teks dan juga ada gambar. Nah, itu pilihan untuk konten materinya. Mereka boleh pilih nih, mereka suka yang mana? Mereka suka yang belajar lewat YouTube, apa hanya teks saja, atau misalnya dengerin suara saya yang merdu, misalnya gitu ya. Iya, merdu. Terus atau mungkin yang lain begitu. Jadi 4 pilihan itu. Kemudian dalam produknya, dalam prosesnya mereka saya bebaskan untuk berkelompok, Bapak. Jadi silahkan berkelompok bukan menurut kemampuan kognitifnya, tetapi menurut minat dan gaya belajarnya. Jadi anak-anak yang suka nonton YouTube siapa nih? Nah, itu dikelompokkan jadi satu. Yang suka baca siapa nih? Dikelompokkan jadi satu begitu. Yang suka dengerin radio atau dengerin podcast itu siapa? Dikelompokkan jadi satu. Nah, di situ ternyata
mereka berkembang seiring dengan kemampuan kognitif masing-masing. Jadi yang pintar di masing-masing kelompok itu secara otomatis itu seperti jadi gurunya bagi teman-teman yang lain. Betul sekali. Nah, di di Padlet itu juga saya membebaskan mereka per kelas itu untuk mengeksplor produk. Jadi seperti misalnya tentang family begitu ya Bapak ya, tentang keluarga. Oke, kita mulai dari yang keluarga dulu, keluarga masing-masing. Tolong dong ceritakan bagaimana keluarga kalian. Sederhana saja, cukup pekerjaannya, deskripsinya. Saya beri contoh dulu seperti ini. Nah, setelah itu mereka boleh explore jenis produknya itu apa saja. Ada yang kemarin nge-vlog loh Pak. Jadi, hello friends. Hello guys. Yeah, hello guys. It's me, Putri, and then this is my mother. Hi, mom say hello. Gitu. Ada yang nge-vlog seperti itu. Kemudian ada juga yang membuat cerita Bapak. Jadi ada yang membuat deskripsi, dikasih foto bapaknya, ibunya gitu. This is my father gitu. He works in mana gitu. Kemudian ada juga yang karena malu-malu dia cuma nampilin fotonya satu, terus dia cerita pakai audionya, pakai suaranya gitu. Jadi dia cerita pakai suaranya kayak model podcast gitu. Terus juga ada yang bikin short video. Anak-anak kan lebih pintar kalau bikin reels gitu ya, bikin TikTok gitu. Nah mereka ternyata canggih juga itu. Jadi mereka bikin beberapa slide begitu Bapak menceritakan tentang keluarganya, combine jadi satu short video dan itu keren banget. Itu melalui Padlet saya sedang terus olah saat ini supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Oke, luar biasa. Seperti yang sudah dilakukan Miss Bu, mungkin Mbak Tami nih, best practice apa sih yang menurut Mbak Tami ini luar biasa? Ya, untuk best practice itu saya pernah membuat aplikasi Bapak. Jadi aplikasi bahan ajar berupa saya beri nama El Nino. El Nino, Learning with Nino. Jadi belajar bersama Nino. Nino itu karakter apa itu? Karakter anak, ya, anak laki-laki, ya, yang memiliki semangat belajar yang luar biasa. Nah, itu saya membuat itu juga saya hasil dari pelatihan. Iya, pelatihan langsung praktik mencoba membuat, mengkonsep dulu, mengumpulkan bahan-bahan. Lalu materi pelajarannya dimasukkan ke sana semua. Jadi itu dalam bentuk aplikasi Android. Saya bagikan kepada peserta didik, lalu peserta didik menginstal. Saya bagikannya lewat WA, WhatsApp, karena belum saya upload di Play Store seperti itu. Tapi juga bisa kita gunakan di browser, misalnya di Google itu bisa kita langsung gunakan. Tapi kalau untuk di Google harus menggunakan koneksi internet. Tapi untuk aplikasi di HP itu mereka tidak perlu menggunakan koneksi internet. Gitu, Bapak. Jadi isinya materi pelajaran tentang perubahan wujud benda. Dan anak-anak kan karakternya senang main game, Bapak. Iya, betul sekali. Senang yang animasi, yang warna-warni, kartun seperti itu. Nah, di El Nino itu dimasukkan semua di sana tentang perubahan wujud benda. Iya. Berarti dapat inseminasi gitu ya, dapat lakukan refleksi, diseminasi gitu ya. Ini semuanya dicoba ya? Iya. Ya, oke. Kalau tadi Miss Bu ini malah dapat dari anak-anak gitu ya. Anak-anak nggak ditentukan caranya, malah mereka menjadi beragam. Assessment juga di situ. Ada hal yang memang bagus gitu. Kalau di Bu Fitri, kira-kira best practice apa yang menurut Fitri luar biasa dan saya kira menginspirasi kita semua? Kemudian kalau saya ini, saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa dengan permainan-permainan yang menarik siswa, Pak. Nah, ya buat permainan-permainan sehingga siswa itu padahal belajar tapi tidak merasa belajar. Dengan permainan-permainan, karena di TK itu kan pembelajaran lewat permainan bermain seraya belajar seraya bermain seperti itu, Pak. Jadi kita selalu memberikan berusaha memberikan strategi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau ini ya, membahagiakan, membanggakan dan juga ini optimisme bagi kita semua gitu.
bahwa sejatinya ada pameo bahwa anak-anak berangkat ke sekolah ini belum tentu mereka ini belajar, gitu ya, belum tentu mereka bersekolah gitu, atau mendapatkan sebuah nilai atau value. Tapi tadi dari beliau-beliau yang menginspirasi kita semua, justru anak-anak bukan hanya di sekolah saja belajar di sekolah dengan sedemikian rupa cara atau treatmentnya, bahkan juga plus di lingkungan mereka juga belajar, masuk belajar di komunitas. Ini luar biasa. Terakhir bahwa Misku, Mbak Tami atau Bu Fitri, menurut saya harus mutlak mendapatkan dukungan dari ekosistem, gitu ya. Kalau enggak, ya Mbak Misku, Mbak Tami, Bu Fitri akan frustasi ya, hanya akan menjadi inovator di situ saja. Iya, masih di situ gitu ya. Ya, nggak berkembang gitu, nggak menjadi perubahan yang lebih besar gitu. Apa sih harapannya bagi ekosistem? Dalam hal ini kan Ibu kan satu guru ya. Berarti apa yang diharapkan guru supaya bisa berkembang, bisa berinovasi, berprestasi? Harapannya ke ekosistem terkait, di dalamnya ada kepala sekolah, ada kami, ada orang tua dan sebagainya. Monggo, Misku dulu. Oke, di ekosistem sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Kaliwungu, saya beruntung Bapak. Saya memiliki ekosistem yang baik dan kami juga memiliki komunitas belajar. Jadi kami punya komunitas belajar Si Bagus. Ya. Yuk, kau lihat saya Si Bagus. Si Bagus. Jadi Si Bagus ini sinau bareng guru Sneka. Sneka itu SMP Negeri 1 Kaliwungu. Dan di situ kita mengadakan beberapa kegiatan Bapak, seperti misalnya review tentang IKM, kemudian sharing bagaimana sih cara membuat timetable dan penjadwalan, karena dari pihak kurikulum kan sekali-kali Bu ya belajar bareng yuk biar tahu pusingnya kurikulum bikin jadwal Bapak Ibu guru yang banyak itu tuh bagaimana. Kemudian sharing tentang budaya positif, lalu juga tentang banyak hal. Nah, saya merasa saya beruntung berada di ekosistem yang tepat, di bawah naungan Bapak Agus Wanto SPD MPD yang sangat mendukung kami semua Bapak untuk maju. Yaitu kalau saya bilang saya dijolontroke gitu ya, dijoroke gitu, dijoroke. Kami semua, masing-masing dari kami itu didorong untuk ayo bergerak, apa yang bisa kamu sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, kita akan fasilitasi. Bukan terhadap saya saja, tetapi Bapak Ibu guru yang lain juga seperti itu. Dan itu saya beruntung lah Pak. Iya. Tentunya. Dari matanya Misku jujur dan sampai sejauh ini berarti betul gitu ya. Betul. Ekosistem dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga mendukung. Oke. Kalau Mbak Kami? Iya Bapak, saya juga beruntung sekali di SD Negeri 1 Sukomulyo. Ekosistemnya sangat mendukung saya Bapak dalam apalagi ikut guru penggerak ini. Beliau-beliau juga sangat mendukung. Kemarin juga Bapak saat menyusun portofolio, saya dibantu oleh teman-teman saya sampai sore disusun itu. Iya. Oh banyak, paling banyak ya. Kemarin bawa koper atau apa bawanya ke sini nih? Semua dibantu ya. Oh, kontainer ya. Ya jadi mereka sangat luar biasa dukungannya, terutama Ibu Kepala Sekolah Bu Hajati Ana SPD, lalu teman-teman guru juga sangat mendukung, dan kita kadang belajar bersama-sama Bapak. Jadi dulu saat pandemi, tapi gimana sih cara buat video seperti itu? Ya ayo bareng-bareng di satu kelas, terus ada layar monitor, lalu kita belajar bareng-bareng di sana Pak. Jadi kalau mendapat sesuatu yang baru, teman-teman guru juga ingin bisa. Jadi mumpung teman-teman juga semangat ingin bisa gitu Pak. Jadi saya juga yang belajar duluan, bisa duluan, jadi mengajak teman-teman untuk bisa seperti itu. Satu sekolah luar biasa sekali ekosistemnya ya. Iya. Sudah apa ya, sefrekuensi. Iya. Mendukung. Sudah seperti keluarga Pak. Oke. Saudara yang tidak sedara. Asik. Jadi kalau misalnya berpindah tempat tugas itu gimana ya Pak? Kalau itu terus nanti menjadi kepala sekolah gitu ya. Nah, ini salah satu kepala sekolah hebat kita Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kalau di TK Tarbiyatul Atfal 1 Jogja ini kan sekolah swasta diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi tentu butuh apa ya? Butuh semacam aware juga dari yayasan misalnya, kemudian dari kalau negeri ini kan ada jalur komando yang jelas. Harus gini gitu. Tapi kalau dengan sekolah swasta tentu saja kami informasinya juga berbeda. Namun alhamdulillah banyak sekolah swasta yang luar biasa. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa hubungan ekosistem di sana? Alhamdulillah Pak, ekosistem di TK kami juga seperti yang lain mendukung sekali Pak. Selalu memberikan kalau ada kegiatan, kepala sekolah saya juga apa yang perlu bisa dibantu seperti itu, juga wali muridnya juga mendukung, sama-sama mendukung. Kalau perlu bantuan-bantuan, wali murid juga sudah siap memberikan bantuan, juga yang dari dinas juga seperti itu saling mendukung Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari 3 beliau ini ekosistem semuanya mendukung, dan beliau tadi sudah menyampaikan ya sangat beruntung punya kepala sekolah masing-masing. Meskipun tidak sempat terwujud Bapak Ibu sekalian, saya kira juga beruntung punya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Itu ya. Itu betul ya. Terima kasih Bapak. Ya intinya Bapak Ibu sekalian kita belajar bersama tanpa memandang apa struktur apapun gitu ya, dan kami sangat merasakan energi-energi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru di Kabupaten Kendal ini sebuah hal yang baik. Mari kita terus jaga dan juga kita tingkatkan, dan saya kira seperti dicontohkan oleh beliau-beliau ini, kita tidak pelit ilmu gitu ya. Jadi terus dibagi membahagiakan bagi Kabupaten Kendal punya guru-guru maupun sekolah-sekolah yang terus bergerak dan berprestasi. Oke, sampai kita di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, di kesempatan yang baik ini izinkan kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2022 dan juga selamat hari ulang tahun yang ke-77 untuk Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan Mbak-mbak dan Bu, mari kita pekikan semangat kita, ini pekikan tekad kita untuk kita terus berinovasi, memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Kendal. Siap ya? Siap. Oke, ini di apa ini? Iya boleh Pak. Ibu ya? Gimana coba? Mari kita pekikan bersama. 1, 2, 3. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akhiri dengan pantun Bapak Ibu sekalian ya. Perlu cakep atau tidak ini Pak? Perlu cakep. Jalan-jalan ke toko swalayan baru. Cakep. Jangan lupa membeli baju. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu guru. Cakep. Telah memberi kami banyak ilmu. Cakep. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.